Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sokha Firus Abiyah dengan NIM 2410371 dari kelas 3B Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terkait komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri yang saya ketahui adalah cara menyampaikan pesan ke banyak orang atau khalayak luas melalui media massa seperti koran, radio, atau televisi. Sederhananya, kalau kita baca berita, nonton TV, atau baca koran, itu udah termasuk komunikasi massa. Yang selanjutnya, komunikasi massa itu memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, sifatnya tidak langsung, yang artinya pengirim pesan dan penerima tidak berhadapan secara langsung. Yang kedua, bersifat satu arah, jadi pesan datang dari media ke penonton tanpa adanya interaksi secara langsung. Yang ketiga, terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa mengaksesnya. Dan yang keempat, audiens tersebar luas dan beragam. Audiensnya pun sangat beragam, mulai dari usia, pekerjaan, sampai latar belakang sosial mereka. Nah, dalam komunikasi massa ada beberapa komponen penting, yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Komunikator di sini itu bukanlah individu biasa, tapi berupa lembaga seperti redaksi, surat kabar, stasiun TV, atau portal berita. Nah, mereka inilah yang bertugas memilih dan menyebarkan informasi kepada khalayak atau penonton. Lalu ada juga yang disebut namanya gatekeeper. Gatekeeper itu adalah pihak yang menyaring informasi sebelum disiarkan. Contohnya kayak editor berita yang menentukan mana berita yang layak untuk ditayangkan dan mana berita yang tidak layak untuk ditayangkan. Nah, selain itu juga ada yang namanya regulator. Regulator itu adalah pihak di luar media yang bisa mengatur atau menghentikan informasi, misalnya seperti pemerintah, pengiklanan, atau organisasi profesi yang punya aturan tertentu soal isi media. Selanjutnya, dalam komunikasi massa juga menimbulkan beberapa efek, bisa berupa perubahan pengetahuan atau efek kognitif, perasaan atau efek efektif, atau perilaku atau bisa disebut dengan efek konatif. Contohnya, setelah lihat iklan makanan, kita jadi tahu produk makanan tersebut dan itu menimbulkan efek kognitif. Setelah itu, kita merasa ingin membeli produk tersebut. Nah, itu efek efektif dan akhirnya kita membeli produk tersebut atau disebut dengan efek konatif. Yang selanjutnya saya akan membahas terkait model-model komunikasi massa. Model yang pertama adalah one step flow, yaitu pesan langsung dari media ke masyarakat tanpa perantara. Misalnya orang langsung percaya berita dari TV tanpa mencari lagi sumber-sumber lain. Tapi model ini dianggap kurang realistis, jadi muncul two-step flow model, di mana pesan dari media diterima dulu oleh opinion leader atau tokoh yang berpengaruh, baru disebarkan lagi ke masyarakat. Misalnya, berita politik di media sosial diinterpretasikan dulu oleh influencer, baru disampaikan ke pengikut-pengikutnya. Nah, model terakhir itu adalah multi-step flow, di mana komunikasi terjadi secara berulang dan saling mempengaruhi antara media satu dengan media lain. Dan ini juga mempengaruhi media, opinion leader, dan masyarakat. Jadi pesannya itu lebih dinamis. Itu dia yang dapat saya sampaikan terkait komunikasi massa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.